Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemupukan sebar atau broadcast. Jadi pemupukan sebar ini untuk tanaman yang mempunyai jarak tanam yang rapat dan tidak beraturan. Baru cara pemupukannya itu dilakukan secara menyebar pupuk secara merata di permukaan tanah. Kalau kelebihan dari teknik ini, waktunya cepat dilakukan, efisiensi tenaga, dan juga cocok untuk tanaman yang rapat. Sedangkan kekurangannya itu penyerapan pupuknya itu rendah karena dia di asal sebar gitu. Baru resiko kegagalan pupuknya juga tinggi akibat pencucian dan distribusi pupuk tidak merata, tidak maksimal. Kalau secara pencontohannya itu misalnya pupuknya kita tinggal lempar aja gitu, ngasal disebar di tanaman-tanamannya. Saya akan menjelaskan tentang sistem tugal. Sistem tugal itu biasanya dilakukan pada tanaman semusim dan memiliki jarak tanam yang agak jarang. Cara pemupukannya itu kita buat dulu lubangnya dua ruas jari. Kemudian kita masukkan pupuknya, lalu kita tutup kembali. Kelebihan dalam sistem tugal itu penempatan pupuknya tepat di daerah perakaran, kemudian mengurangi resiko kehilangan pupuk dan efisiensi penggunaan pupuk tinggi. Top dressing adalah proses pemupukan dengan menggunakan metode pemupukan yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya memupuk bagian tanah, memutari permukaan atas tanah, itu di bagian memutar tanah sini. Jadi kelebihan dari pupuk ini yaitu mudah diaplikasikan dan tidak merusak akar tanaman. Untuk kekurangan dari pupuk ini yaitu gampang rusak akibat dari penguapan air. Pupuk melalui daun. Dengan pemberian pupuk di bawah daun itu umumnya biar tanaman bisa menyerap fotosintesis lebih cepat. Dengan cara penyemprotan pupuknya itu kayak gini ya guys. Nah, di bawah daunnya itu kayak gini. Kelebihannya penyerapan unsur haranya itu lebih cepat. Cocok untuk mengatasi defisiensi unsur mikro. Kalau kekurangannya itu konsentrasi pupuknya itu harus tepat untuk menghindari kerusakan pada daun. Kayak gini, ini kan daunnya udah rusak. Terus yang kedua itu nggak efektif dianya untuk kebutuhan unsur hara makro dalam jumlah yang besar. Ini adalah pemupukan dengan menggunakan metode memupuk bagian tanaman pada bagian samping dengan cara memupuk bagian tanah itu bagian samping aja seperti urusan seperti ini bagian samping. Pemupukan ini digunakan untuk memastikan bahwa efisiensi dan nutrisi dapat terserap dengan baik oleh tanaman. Untuk kelebihan dari pupuk ini yaitu mengurangi persaingan terhadap gulma, dan kekurangan pada pupuk ini yaitu lebih efektif daripada metode top dressing. Kan teknik secara pemupukan melalui piringan, yaitu umumnya dilakukan untuk tanaman perkebunan terutama kelapa sawit dan karet. Sebelumnya itu kita harus membuat piringannya gini ya, bersih. Tujuannya membuat bersih itu agar pupuknya itu terserap baik oleh tanaman, jadi dia tidak terserap oleh gulma. Jadi kelebihannya itu pupuk ditempatkan pada area penyerapan, distribusi merata, dan juga cocok untuk tanaman tahunan. Kalau kekurangannya, aplikasi diperlukan waktu yang lama, membutuhkan tenaga kerja yang terlatih, tidak cocok untuk tanaman yang rapat. Kalau teknik itu kita tinggal disebarkan aja, membentuk piringan seperti ini, kita disebarkan di sekitar pohonnya hingga membentuk bunga ini di piringan ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem larikan. Dalam sistem ini yang digunakan pada tanaman itu mempunyai sistem jarak tanam dalam barisan dan jarak tanam jarang untuk antar pada barisan. Dengan cara pemupukannya itu dilakukan, dianya tuh seperti dilarikan ke tanaman dengan jarak 10 sampai 15 cm. Itu dia di samping tanamannya itu, dan di bawah tanaman dengan larikannya itu 7,5 cm, atau dianya itu di bawah pada saat benihnya itu. Kemudian keunggulan dalam sistem larikannya itu ada efisiensi penggunaan pada pupuk ke tanaman itu lebih bagus. Kemudian dia tuh minim kehilangan akar unsur haranya itu. Baru tuh dia tuh mengurangi pertumbuhan pada gulma. Ini banyak gulmanya karena ini jarang dirawat dan jarang dibersihkan, makanya gulmanya itu banyak. Kemudian itu peningkatan pada penyerapan nutrisi itu ke akarnya langsung. Saya akan menjelaskan metode pemupukan secara infus. Metode pemupukan secara infus ini merupakan metode pemberian pupuk secara cairan yang dimasukkan ke dalam infus, kemudian langsung di sekitaran akar. Kemudian kekurangan metode infus ini memerlukan keahlian khusus, beresiko melukai tanaman jika tidak tepat, dan aplikasinya lambat. Kelebihannya, penyerapan pupuk sangat cepat dan efisien, mengatasi masalah defisiensi unsur hara akut, tidak berpengaruh kondisi tanah. Untuk menjelaskan melakukan pemupukan di bawah tajuk. Jadi metode pemupukan di bawah tajuk itu adalah metode melakukan pemupukan di bawah tajuk. Di sini berarti ya. Jadi
Kelebihan dari menggunakan metode ini adalah pemupukan ditempatkan di area konsentrasi akar yang aktif. Terus metode yang CFC bagi hama yang tinggi dan mengurangi kehilangan pupuk. Kekurangan dari metode ini adalah memerlukan ketelitian dalam penentuan area gabut, estimasi lebih lambat, dan butuh tenaga yang berlebih. Cara metodenya ini dengan melakukan pemupukan ini adalah melakukan pemupukan di bawah tajur ini. Jadi sekitar di sini dengan cara melingkar tanaman di bawah tajur-tajur